Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 6 mengenai sistem penunjang keputusan dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem penunjang keputusan. Jadi, proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan. Jadi di sini sebagai contoh, pemilihan mungkin menolak semua dan kembali ke tahap perancangan untuk menerbitkan pemecahan tambahan alternatif. Dan kemudian kembali ke tahap perancangan untuk menerbitkan pemecahan tambahan. Ada pula konsep dasar pembuatan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah maupun atas dalam membuat keputusan yang sangat penting. Ada pula pengambilan keputusan. Beberapa model pengambilan keputusan lebih banyak menekankan pada umpan balik hasil keputusan. Model lainnya dalam menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Kedua, analisis dan laporan alternatif-alternatif. Ketiga, pemilihan di antara alternatif yang ada. Keempat, komunikasi dan pelaksanaan keputusan. Kelima, langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Jadi menurut model Simon pada dasarnya mengatakan bahwa pelaksanaan adalah keputusan dan bahwa keputusan lain diperlukan untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Pada dasarnya, dua pengguna informasi dari DSS oleh manajer, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Terdapat dua, ada laporan berkala dan khusus, juga ada laporan lengkap dan ringkas. Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu. Contohnya adalah analisis penjualan terhadap pelanggan per bulan. Ada juga laporan khusus atau special report, yaitu laporan yang dibuat ketika sesuatu yang tidak seperti biasanya terjadi. Contohnya pada laporan mengenai kecelakaan. Ada pula laporan lengkap atau detail report, yaitu laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau transaksi itu disebut baris lengkap atau detail line. Kemudian ada laporan ringkas atau summary report, yaitu laporan yang menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Ada pula di sini model sistem penunjang keputusan. Sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Di sini SPK merupakan produk gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu ada masalah terstruktur, yaitu merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahap pertama, yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Kemudian ada masalah tak terstruktur, yaitu masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur pada 3 tahap di atas. Kemudian ada masalah semi-struktur, yaitu merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahap. Jadi, dalam memecahkan masalah, manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih yang terbaik, menerapkannya, dan membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada pendekatan sistem dalam penunjang keputusan. Kerangka kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai pendekatan sistem. Menurut John Dewey, dalam bukunya tahun 1910, ia mengidentifikasi 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai, yaitu ada mengenal kontroversi, kemudian ada menimbang klaim alternatif, dan yang terakhir ada membentuk penilaian. Berikut ada struktur masalah dalam perusahaan. Masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan hubungan-hubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Kemudian ada masalah tak terstruktur, ada berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antara elemen yang tidak dipahami oleh pemecahan masalah. Nah, sebagian besar masalah adalah masalah semi-struktur, yaitu manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna mengenai elemen-elemen dan hubungannya. Jadi di sini yang terakhir yaitu masalah semi-struktur adalah masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecahan masalah. Kemudian ada tahap pemecahan masalah, ada usaha persiapan, usaha definisi, usaha solusi. Usaha persiapan yaitu mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem.
Usaha definisi ada mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Ada pula usaha solusi yang mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik, menerapkan solusi itu, dan kemudian membuat tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan. Di sini ada pembahasan mengenai langkah-langkah usaha persiapan, definisi, maupun pemecahan masalah. Yang pertama yaitu ada usaha persiapan. 3 langkah persiapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan, karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka pikir yang diinginkan untuk mengenai masalah, yaitu yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Ketiga, mengidentifikasikan subsistem perusahaan. Ada pula langkah usaha definisi, yaitu mencakup pertama-tama menyadari bahwa suatu masalah ada atau akan ada, identifikasi masalah, dan kemudian cukup mempelajarinya untuk mencari solusi atau pemahaman masalahnya. Nah, usaha definisi ini mencakup 2 langkah, yaitu yang pertama, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Kedua, ada menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Kemudian ada usaha pemecahan, yaitu meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak atau visible, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. Pemecahan masalah di sini yaitu berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekankan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi berbagai alternatif keputusan. Jadi, solusi bagi suatu masalah harus mendayagunakan sistem untuk memenuhi tujuannya, seperti tercermin pada standar kinerja sistem atau menggambarkan keadaan yang diharapkan apa yang harus dicapai oleh sistem tersebut. Nah, jadi setelah itu ada setelah berbagai alternatif, kemudian ada diidentifikasi sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi tiap alternatifnya. Jadi evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai kendala yang mungkin baik itu dari intern maupun eksternal sendiri. Kendala dari intern yaitu dapat berupa sumber daya yang terbatas seperti kurangnya bahan baku, modal kerja, SDM yang kurang memenuhi syarat, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kendala dari lingkungan, yaitu ekstern, yaitu dapat berupa tekanan dari berbagai elemen lingkungan seperti pemerintah atau pesaing untuk bertindak menurut cara tertentu. Kemudian ada faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Faktor yang pertama adalah merasakan masalah, yaitu manajer dapat dibagi dalam 3 kategori dasar dalam hal gaya merasakan masalah mereka. Yaitu pertama ada penghindar masalah. Manajer ini mengambil sikap positif dan menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang perencanaan berlangsung. Kedua ada pemecah masalah, yaitu manajernya tidak mencari masalah, juga tidak menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut akan dipecahkan. Ketiga ada pencari masalah, yaitu manajer ini menikmati pemecahan masalah dan akan mencari solusinya. Faktor kedua ada mengumpulkan informasi, yaitu para manajer dapat menunjukkan salah satu dari 2 gaya mengumpulkan informasi atau sikap terhadap total volume informasi yang tersedia bagi mereka. Di sini terdapat 2, ada gaya teratur maupun gaya menerima. Gaya teratur yaitu manajer jenis ini mengikuti manajemen by exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area minatnya. Sedangkan gaya menerima yaitu manajer jenis ini ingin melihat semuanya, kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain dalam organisasi. Faktor ketiga ada menggunakan informasi. Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari 2 gaya menggunakan informasi, yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Di sini ada 2, ada gaya semantik maupun gaya intuitif. Gaya semantik yaitu manajer memberi perhatian khusus untuk mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pada pendekatan sistem. Sedangkan gaya intuitif yaitu manajer tidak lebih menyukai suatu metode tertentu, tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasinya. Ada pula sistem penunjang keputusan atau SPK. Ada 3 hal utama yang perlu diketahui oleh penganalisis sistem pendukung keputusan. Pertama yaitu apakah pembuat keputusan utama bersifat analitis atau heuristik. Kedua, ada bagaimana keputusan dibuat dalam 3 fase penyelesaian masalah dalam hal kecerdasan, perancangan, dan pemilihan. Ketiga, ada metode kriteria ganda yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah semi terstruktur. Ada pula karakteristik SPK.
Jadi SPK ini dirancang untuk pendekatan menyelesaikan masalah para pembuat keputusan dan kebutuhan-kebutuhan pada aplikasi, tetapi tidak untuk menggantikan keputusan maupun membuat suatu keputusan untuk pengguna. Kemudian ada SPK ini berbeda dengan SIM tradisional. SIM tradisional berorientasi produk yang menghasilkan keluaran. Sedangkan SPK ini berorientasi proses di mana fokus SPK adalah pada interaksi membuat keputusan dengan sistem tersebut, bukan pada keluaran yang akan dihasilkan. Kemudian ada pengguna SPK. Pembuat keputusan dalam organisasi terjadi pada 3 level utama, yaitu level strategik, manajerial, dan operasional. Keputusan pada level operasional ini merupakan keputusan-keputusan terstruktur, yaitu keputusan-keputusan di mana semua atau sebagian besar variabel-variabel yang ada diketahui dan bisa diprogram secara total atau secara menyeluruh itu dapat diotomatisasikan. Sedangkan pada level manajerial dan strategik merupakan keputusan semi-struktur, di mana problem-problem dan peluang tidak dapat distrukturkan secara total dan memerlukan pendapat dan pengalaman manusia untuk membuat suatu keputusan. Jadi, penggunaan SPK ini tidak terbatas untuk manajer-manajer dari level menengah sampai ke level tinggi, tapi juga dapat digunakan oleh individu-individu. Kemudian ada konsep pembuatan keputusan. Beberapa konsep yang membantu dalam pembuatan SPK yaitu pembuatan keputusan beresiko. Pembuatan keputusan dan klasik biasanya mengasumsi keputusan yang dibuat berdasarkan 3 rangkaian kondisi, yaitu ada kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Ada pula gaya membuat keputusan. Gaya pembuatan keputusan ini yaitu parameter gaya pembuatan keputusan didasarkan pada cara di mana informasi itu dikumpulkan, kemudian diproses dan digunakan, serta bagaimana informasi ini dikomunikasikan dan diterapkan. Jadi gaya pembuatan keputusan manajer tersebut berhubungan dengan keterbukaan dan ketertutupan keterbukaan dan ketertutupan sistem organisasi itu sendiri. Berikut penjelasan singkat mengenai materi di bab 6 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.